Marques Terrell Bolden merupakan pemain basket Indonesia yang berlaga bersama Milwaukee Bucks di NBA Preseason 2022. Bolden tampil cukup apik di preseason ini. Meski hanya mendapatkan menit yang terbatas, tapi Bolden berhasil tampil produktif dalam mencetak angka. Bolden sendiri berhasil mencetak rataan sekitar 6 poin dan 2 rebound dengan persentase field goal sebesar 71%. Ia menjadi salah satu pemain paling efisien di Bucks dalam urusan mencetak angka. Bolden tampil cukup apik di Milwaukee Bucks. Ia bahkan sempat mencetak 21 poin pada salah satu pertandingan di preseason. Sayangnya, performa apik dari Bolden belumlah cukup untuk membuatnya masuk ke roster utama Milwaukee Bucks. Usai gelaran preseason selesai, pada tanggal 16 Oktober 2022, Bolden pun dilepas oleh Milwaukee Bucks. Bucks tidak hanya melepas Bolden saja. Dua pemain lain yang juga punya kontrak Exhibit 10, yaitu Lindell Wigginton dan Luka Vildoza, juga dilepas oleh Bucks. Luka Vildoza, kalau menurut saya, ia memang layak untuk dilepas. Luka sudah berusia cukup tua. Ia juga tampil amat buruk di NBA preseason kemarin. Oleh sebab itu, tak heran kalau ia dilepas. Di sisi lain, Lindell Wigginton dan Marques Bolden tampil cukup apik di preseason kemarin. Meski begitu, di NBA, setiap tim diwajibkan hanya boleh memiliki 15 pemain di roster mereka, sehingga akhirnya Bucks pun mau tidak mau harus menghapus beberapa pemain sebelum musim reguler dimulai. Satu-satunya pemain Exhibit 10 yang dipertahankan oleh Bucks adalah AJ Green. Hal ini cukup mengejutkan. Green tampil buruk di preseason kemarin. Ia hanya mampu mencatatkan 4 poin dengan persentase field goal sebesar 28%. Hal tersebut merupakan hal yang buruk. Statsnya lebih buruk dari Marques Bolden dan Lindell Wigginton. Meski begitu, Bucks tetap memberikannya kontrak. AJ Green sendiri dikonvert kontraknya menjadi kontrak dua arah, atau dalam bahasa Inggris disebut juga two-way contract. Dengan didapatnya two-way contract ini, maka AJ Green dipastikan akan bermain untuk dua tim di NBA musim 2022-2023 ini, yaitu tim Milwaukee Bucks di NBA dan tim Wisconsin Herd di NBA G League. Jadi, AJ Green nantinya bebas mau ditaruh di NBA atau NBA G League. Jika ia berhasil tampil cantik saat ia main di NBA, bukannya tidak mungkin kalau kontraknya bisa di-convert menjadi kontrak reguler. Jika sudah mendapatkan kontrak reguler, maka karir AJ Green pun akan jadi lebih aman, dan ia pun bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Tapi saat ini, kontrak yang ia dapat barulah two-way contract. Dengan two-way contract ini, jumlah pertandingan yang bisa AJ Green mainkan di NBA dibatasi menjadi hanya 50 pertandingan saja. Jika pemain dengan kontrak reguler dapat bermain pada seluruh 82 pertandingan, maka untuk pemain dengan kontrak two-way, jumlah pertandingan mereka dibatasi menjadi maksimal hanya 50 game saja. Sampai video ini dibuat, belum ada yang tahu kemana Marques Bolden akan pergi. Kemungkinan, Bolden akan masuk ke tim G League Bucks, yaitu Wisconsin Herd. Saya bisa berkata seperti ini karena di musim-musim sebelumnya, Bolden juga menempuh jalan yang sama. Di musim pertama dan keduanya, Bolden dilepas oleh Cavs, dan kemudian ia bermain untuk tim G League-nya Cavs. Di musim ketiganya, atau di musim lalu, Bolden dilepas oleh Utah Jazz, dan kemudian ia bermain untuk tim G League Jazz, yaitu Salt Lake City Stars. Di musim ini, atau musim keempatnya, ia dilepas oleh Milwaukee Bucks, dan kemungkinan ia akan bermain untuk tim G League-nya Bucks, yaitu Wisconsin Herd. Rekan Bolden yang juga dilepas, Lindell Wigginton, juga kemungkinan besar akan bermain untuk tim G League Bucks. Kemungkinan, Bolden dan Wigginton akan menjadi dua maut di Wisconsin Herd. Mereka berdua merupakan pemain bintang di G League. Jika mereka benar-benar berakhir di Wisconsin Herd, maka pastinya mereka akan menjadi dua pemain terbaik di sana. Jika Marques Bolden dan Lindell Wigginton belum menemukan rumah baru, lain ceritanya dengan Luka Vildoza. Luka Vildoza merupakan seorang pemain Argentina yang juga dilepas oleh Milwaukee Bucks. Usai dilepas, Vildoza langsung dikontrak oleh sebuah tim asal Serbia, yaitu KK Vena Zvezda. Tak tanggung-tanggung, Vildoza langsung dikontrak selama 2 tahun, dan sepertinya tahun 2022 dengan Milwaukee Bucks ini merupakan tahun terakhir Vildoza di NBA. Setelah ini, usia Vildoza sudah semakin tua. Sudah tidak akan ada lagi tim yang tertarik untuk mengontraknya, dan sepertinya Vildoza juga sudah menyerah dengan NBA dan menerima kenyataan untuk bermain di mancanegara. Oke, kembali lagi ke Marques Joyo Bolden. Sebenarnya, meski dilepas oleh Milwaukee Bucks, tapi paling tidak, tetap ada sisi positif yang bisa kita dapatkan. Karena tidak terikat kontrak dengan tim NBA, waktu Bolden untuk bermain di timnas jadi lebih fleksibel. Untuk kalian yang belum tahu,
pemain di NBA itu memiliki jadwal yang sibuk, dan mereka juga tidak bisa sembarangan kabur dan bermain untuk tim nasional. Di tahun 2018 saja, pemain NBA, Jordan Clarkson, mengalami kesulitan saat ingin bermain membela Filipina di Asian Games. Saat itu, NBA berkata bahwa Asian Games bukanlah event yang diadakan oleh FIBA. Oleh sebab itu, NBA tidak bisa memberikan izin dengan mudah. Clarkson sendiri akhirnya telat datang di event Asian Games tersebut. Ia baru datang pada saat Filipina melakoni laga kedua atau ketiga mereka di Asian Games. Meski punya jadwal yang lebih fleksibel untuk timnas, tapi saya tetaplah sedih. NBA merupakan mimpi dari Bolden. NBA juga merupakan liga yang fans Indonesia harapkan bisa ditempati oleh Bolden. Tapi sayangnya, Bolden belumlah berhasil tahun ini, sehingga ia pun dilepas oleh Bucks. Meski dilepas, tapi bukan berarti Bolden tidak bisa lagi bermain di NBA musim ini. Jika Bolden punya performa yang baik di G League, dan kemudian Bucks sedang dilanda badai cedera dan kekurangan pemain, maka Bolden pastinya bisa diangkut untuk masuk ke Bucks. Sebenarnya, bukan hanya Bucks. Bolden juga bisa diangkut oleh tim-tim lain. Di musim lalu, rekan setim Bolden di G League, Carson Edwards, diangkut oleh tim Detroit Pistons. Padahal, di G League, Edwards bermain untuk tim G League-nya Utah Jazz, bukan Detroit Pistons. Edwards sendiri berhasil tampil apik di Pistons. Meski tidak tampil pada banyak pertandingan, tapi Edwards tetap berhasil tampil solid dengan mencatatkan rataan sekitar 6 poin dan 3 assist. Baiklah, sekian video pada hari ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk Marques Bolden. Semoga saja ia dapat tampil baik di tim yang akan ia tempati di masa depan. Dan semoga saja ia dapat kembali ke NBA. Oke guys, sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk cek kaos-kaos dari Ina Basketball. Terdapat banyak kaos-kaos basket keren dengan desain yang menarik. Kaos ini dapat kalian beli di Tokopedia, Shopee, maupun TikTok Shop. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.